Dulu-dulunya diverifikasi enggak? Tidak diverifikasi. Kalau tidak diverifikasi secara otomatis tidak masuk memori banding kami. Untung saja kami ada ke sana, kami periksa, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif terkait dengan perkara yang mana kita melihat salah seorang pengacara yang cukup tangguh dan senior yang bukan diragukan. Kebetulan kita di pengadilan untuk memantau perkembangan perkara beliau. Bang, saya dapat informasi pengadilan negeri kelas 1 di Pangkalan. Oke, Pangkalan Bun ya. Ini kebetulan kita baru sampai di kantor Sampit di Kabupaten Bantul Timur, yang mana perkara ini kami dipanggil untuk memeriksa berkas perkara. Nah, kita hadir. Kemarin kita berangkatnya tadi pagi kita menghadiri di pengadilan. Alhamdulillah begitu kita periksa ternyata ada sesuatu hal mengajukan memori banding. Tentunya kami pasti membuat memori banding. Iya. Nah, karena dalam perkara ini memori banding kami dianggap tidak ada dimasukkan, entah bagaimana alasan mereka, karena logika kami sebagai pengacara yang sudah sering menangani perkara-perkara seperti ini tidak masuk. Alasannya jaringan lelet, alasannya tidak ada masuk, padahal jelas dan tegas kami sampaikan. Sudah lebih 1 bulan yang lalu kami memasukkan memori banding tersebut. Nah, sedikit Bang, terkait dengan apa yang Abang sampaikan, memori banding apakah Abang lewat ekot, apa sistem manual, atau bagaimana Bang? Karena kemarin dari awal perkara disetujui oleh para pihak, karena musuh pun lawan kita di sana dia pengacara juga, jadi disetujuilah secara ekot. Nah, maka mulai dari mengupload, mulai dari sidang jawab jinawab itu melalui ekot. Nah, karena putusannya kemarin kita NO, tetapi kita diminta untuk bayar perkara, maka kita tetap mengajukan banding. Karena kita beranggapan bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini kami rasa tidak memberikan rasa keadilan di masyarakat. Maka kita sebagai penasihat hukumnya daripada penggugat merasa keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dibuatkan di dalam putusan pengadilan negeri Pangkalan Bun ini. Nah, kalau kita melihat Bang, dari gugatan Abang ini, apakah ini wan prestasi atau apa Bang pokok permasalahan? Oke, di dalam pokok perkara gugatan kita adalah gugatan wan prestasi, yaitu tidak membayar utang. Nah, kita sudah mengajukan somasi, jelas kita sebutkan di dalam dalil gugatan kita sudah mengajukan somasi, artinya mengingatkan bahwa kepada tergugat telah melakukan wan prestasi atau telah ingkar atas satu kesepakatan karena tidak membayar utang. Nah, tetapi tidak digubris. Nah, tidak digubris karena somasi itu tidak ada ketentuan mengatur harus sampai somasi berapa sampai berapa, tidak ada. Yang penting kita sudah ada mengajukan, sudah ada mengingatkan atau menegur. Nah, tetapi tidak digubris, maka kita ajukanlah gugatan wan prestasi ini dengan perkara tidak bayar utang. Nah, dan prosesnya ternyata gugatan kita NO, tetapi tetap diminta untuk bayar biaya perkara. Nah, karena di dalam tahapan pertama ya? Ya, di tingkat pertama, Judri Pakti tingkat pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Maka untuk itu kami tidak sependapat dengan putusan yang ada dalam pertimbangan majelis hakim, maka kami mengajukan upaya hukum banding. Nah, di dalam upaya hukum banding ini hari ini adalah pemeriksaan berkas perkara.
Nah, kami menemukan bahwa ternyata menurut staf dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, kami belum mengajukan memori banding. Padahal kami sudah jelas dan tegas mengajukan memori banding itu melalui EKOT. Karena sidangnya online, upaya hukum banding, karena di dalam EKOT itu ada upaya hukum banding, kami ajukanlah. Dan sudah kami upload. Tetapi tidak diverifikasi oleh pihak pengadilan sana, sehingga menurut mereka kami tidak mengajukan. Nah, pertanyaan saya, kalau kami tidak mengajukan, kemarin pada saat kami mengajukan kontra memori banding untuk perkara 24 yang satunya, kami sudah mau menyerahkan memori banding, tetapi diarahkan untuk EKOT. Nah, karena diarahkan untuk EKOT, maka kami mengajukan secara EKOT. Nah, kami ajukan secara EKOT, ternyata disampaikan hari ini tadi, karena besok tanggal 25 terakhir untuk di dalam relasi itu tanggal 25 terakhir untuk pemeriksaan Inzaghi. Maka kami tanggal 24 harus ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memeriksa berkas perkara. Seandainya saya tadi tidak datang ke Pangkalan Bun, selesai kami. Artinya kami dinyatakan tidak mengajukan banding, memori banding. Enggak, kalau mengajukan banding iya, akte pernyataan banding sudah. Tetapi kalau kami hari ini tidak ada datang ke sana, secara otomatis kami dinyatakan tidak mengajukan memori banding. Nah, bagaimana nasib kami terhadap klien kalau seperti ini? Berarti kami dianggap sebagai pengacara yang tidak profesional. Nah, sedikit Bang, kalau kita melihat apa yang Bapak sampaikan, apakah Bapak sudah mengecek di EKOT itu bahwa Bapak sudah menyampaikan memori banding itu? Siap. Tadi di depan stafnya yang memeriksa, Pak mendamping kami untuk pemeriksaan Inzaghi, kami buka laptop bersama-sama. Dan aku kirim beberapa kali, tetap katanya tidak masuk. Ternyata dia sampaikan ke saya, Pak ini baru mau diverifikasi. Lah kok baru mau diverifikasi? Dulu-dulunya diverifikasi enggak? Tidak diverifikasi. Kalau tidak diverifikasi secara otomatis tidak masuk memori banding kami. Nah, untung saja kami ada ke sana, kami periksa, ternyata baru hari ini diverifikasi. Nah, padahal berkas untuk memori banding kita sudah sejak lama. Berapa hari Bang berselang memori banding itu? Kalau untuk tanggal kita kurang, kecuali kita buka berkas. Diperkirakan? Diperkirakan sekitar hampir 1 bulanan lah dah. 1 bulan? Hampir 1 bulan. Karena kemarin kami untuk perkara 24, kita ada juga ke sana memeriksa Inzaghi perkara nomor 24 dan sekaligus kami menyerahkan memori banding, tapi ditolak, diarahkan untuk EKOT melalui PTSP. Nah, kita kirim EKOT, sudah sudah kita kirim. Nah, sudah kita kirim. Tadi ternyata kami dinyatakan oleh staf yang ada di pengadilan sana, kami sebagai penggugat, penasihat hukum penggugat tidak mengajukan memori banding. Kagetlah saya. Lah kok saya bilang kenapa kami tidak bisa dinyatakan tidak mengajukan memori banding? Padahal nih sudah aku buka lah laptop, aku perlihatkan lah. Yang di HP aku perlihatkan, pernah aku kirim ke klienku, yang di laptop aku perlihatkan. Ternyata memang tidak diverifikasi. Baru tadi diverifikasi. Apakah ini ada dugaan kelalaian atau memang ada unsur? Kalau menurut kami ini patut diduga ya. Patut diduga memang sengaja untuk tidak diverifikasi. Nah, karena hari ini tadi pengakuan baru diverifikasi, Pak. Berarti kemarin nggak diverifikasi. Berarti ada kelalaian atau memang ada unsur kesengajaan? Boleh dikategorikan itu kelalaian dari mereka di sana, tapi kita tidak bisa menyebutkan bagaimana kelalaiannya karena bukan kita yang megang, mereka kan. Kalau kita bicara niat ya kita nggak tahu lah, wallahu alam apa niatnya kan nggak tahu. Tapi kami sebagai pengacara profesional yang mendampingi klien kami, tentunya kami tidak mau ada kesalahan sedikit pun dalam menangani perkara ini. Dan kami profesional terhadap klien kami tidak mau kami dipersalahkan hanya dengan disebutkan kami tidak mengajukan memori banding. Padahal kemarin aja mereka meminta panjar tambahan untuk
biaya banding ini sudah klien saya udah dibayar di sana juga, artinya kalau dia meminta berarti kan sudah masuk memori banding itu. Iya. Bang, sedikit Bang, kalau Bapak tadi sedikit berdebat kepada salah satu staf di bidang keperdataan atau bidang perdata. umum atau Itu ini perkara perdata, tetapi kita tidak tahu tadi apakah itu bagian daripada panitra. Nah, karena kita tidak menanya dia, cuman kita diarahkan dia adalah bagian yang untuk Inzaghi. Maka kita diminta ke ruang Inzaghi, kita periksa berkas di situ, kita dokumentasikan juga, dan mereka bahwa pemeriksa berkas kita dokumentasikan, tetapi di dalam situ dia nyebutkan bahwa Bapak belum mengajukan memori banding. Itu yang bikin kita kaget. Lah, kalau kami tidak mengajukan memori banding, kemarin aja untuk perkara 24 barengan kami menyerahkan untuk memori bandingnya sini, tetapi diarahkan untuk ekot. boleh tahu Bang sedikit yang menyampaikan itu apakah memang itu stafnya pengadilan bagian informasi atau kepanitraan? Itu yang kita tidak tanya tadi karena memang kami yang penting kami berhadapan diarahkan, berarti ini kan memang stafnya memang dari pengadilan tersebut. Apakah dia staf ini dari bagian dari panitra atau PTSP, kami rasa itu tidak masalah buat kami, karena kami berterima kasih juga beliau menjelaskan. Seandainya beliau tidak menjelaskan, kami yang kecolongan. Tapi di saat beliau menjelaskan karena kehadiran Bapak untuk cek berkas untuk atau memeriksa berkas, karena kami dimanapun perkara Inzaghi kami wajib hadir, harus kami hadir. Tapi kan ini langka kelihatannya. Ya kan masing-masing kantor hukum, masing-masing personal advokatnya itu punya trik dan strategi masing-masing. Kalau bagi kantor hukum Law Mahdi and Associate, kami wajib untuk Inzaghi. Kenapa? Menghindari hal-hal seperti ini. Jangan sampai begitu putusan pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung nanti menyatakan bahwa pihak penggugat dalam hal ini tidak mengajukan memori banding misalnya. Bagaimana tanggung jawab kita dengan klien kita? Nah, ini yang kami tidak mau ada kesalahan yang dilemparkan ke kami. Maka kami profesional dalam menangani perkara ini. Bang, sedikit Bang, kalau kita melihat ada hal-hal yang sudah disampaikan kepada staf ya pengadilan, oke lah, mereka yang menangani berkas sampean. Ada permintaan maafnya Bang di saat ada perlakuan yang kurang pas tadi atau bagaimana kira-kira? Nah, ini saya senang dan bangga dengan staf yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Kebetulan saya tidak menanya juga namanya siapa ibu itu tadi kan. Nah, karena beliau merasa ini ada kesalahan dari mereka, jadi beliau berkali-kali mengucapkan minta maaf. Nah, oke, gak masalah Bu, kalau memang ada kesalahan ya udah. Tapi bagaimana proses? Ya udahlah, ini upload ulang, kita ikutin, nggak bisa karena memang tidak verifikasi. Begitu diverifikasi baru bisa masuk. Nah, yang kedua lagi dia minta filenya kita kirim, dibantu beliau juga untuk diprintkan di sana, diprintkan karena ada para pihak ini, salah satu pihak yang harus diserahkan secara manual. Nah, jadi tidak melalui ekot karena ada yang tidak masuk sebagai ekot. Nah, jadi dia serahkan secara manual. Maka tadi minta tolong dengan ibu ini untuk diprintkan. Alhamdulillah beliau mau bantu diprintkan dan kita tanda tangan basah di situ, diterima langsung. Maka keluarlah tanda penerimaan memori banding dan pemeriksaan berkas perkara atau Inzaghi. Jadi ada 2 berkas yang kita dapat hari ini dan kita jelaskan dengan klien kita sampaikan. Alhamdulillah klien pun mau memahami. Ya udah kalau memang mereka merasa salah dan minta maaf ya sudah kita maafkan. Berarti pada intinya clear tadi ya? Clear ya. Clear karena pelayanan pun di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sangat bagus sekali dan kami bangga dengan adanya pelayanan tersebut.
kami rasa tidak pernah mempersulit kita, karena beberapa perkara yang kita tangani di sana pelayanannya cukup bagus dengan kita. Tapi apabila Anda tidak hadir pada saat untuk melihat berkas itu, ini akan fatal. Jadi. Seandainya kami tidak hadir untuk pemeriksaan berkas perkara hari ini, maka kami akan kecolongan. Dianggap kami tidak mengajukan memori banding. Nah, makanya kami berterima kasih sekali dengan ibu ini tadi. Nah, maka saran saya, tolong untuk bagian ekot harus lebih profesional lagi. Nah, harus lebih profesional dan dia harus bisa aktif. Ini terkadang karena sidang ekot, setelah sidang harusnya ada pemberitahuan lewat ekot. Kan begitu. Nah, harusnya memang harus selalu ada seperti itu. Jadi informasi itu sangat penting sekali. Iya. Jangan sampai miskomunikasi. Baik itu secara elektronik ataupun secara tatap muka. Nah, artinya kalaupun ada hal yang harus disampaikan kepada kita penasihat hukum, sampaikan saja. Jangan sampai di penghujung seperti ini tadi baru kita dikasih tahu. Tidak mengajukan. Sedangkan kita jelas dan tegas dengan akte pernyataan banding dan kita sudah mengupload memori banding secara elektronik, tetapi dinyatakan mereka tidak ada. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Tapi untung begitu kita datang di sana langsung disampaikan bahwa oh Bapak tidak mengajukan memori banding. Nah, kalau seandainya terjadi gendala mungkin ini lebih fatal jadinya. Fatal. Berarti kami tidak mengajukan memori banding. Lah terus bagaimana pengadilan tinggi memeriksa berkas perkara banding kalau kita tidak mengajukan memori banding? Nah, kalau menurut sepengetahuan Bapak yang selama bergelut dalam perkara, apakah pernah terjadi yang demikian? Ya, alhamdulillah sampai sejauh ini kita tidak pernah menemukan hal seperti ini. Di samping itu, ekot ini kan baru saja, baru beberapa tahun lah. Nah, jadi baru saja. Jadi artinya memang perlu penyesuaian, perlu perbaikan dan perlu masukan-masukan. Nah, karena apa? Terkadang kita di ekot pun kalau tidak diberitahukan melalui email atau apa segala, kita tidak tahu. Nah, ini pemberitahuan lewat email kita tidak ada. Nah, secara by phone pun tidak ada. Jadi kita untung saja hari ini datang ke sana dan diberitahu. Tapi apakah memang itu sudah diatur harus tidak diinformasikan nah, itu, sejak diputuskan di pengadilan dalam perkara tadi atau bagaimana, Pak? Itu sebenarnya ranahnya bukan ranah kita, internal mereka. Nah, tetapi sioknya demi berimbangnya atau balance-nya informasi seharusnya memang dikasih tahu. Kalau ada menyatakan banding dalam jangka waktu sekian hari dikasih tahu, Bapak atau by phone atau lewat email tidak mengajukan memori banding atau bagaimana? Karena berkas ini mau dikirim, kan begitu. Nah, selagi berkas itu belum dikirim dan kita tidak ada, menurut mereka tidak ada mengajukan memori banding, mereka harusnya beri informasi ke kita. Karena kita menyatakan banding. Nah, agar apa? Berkas itu cepat. Cepat dilengkapi dari pihak tergugat pun dia begitu ada memori banding kita dia dikasih tahu dia bisa cepat juga membuat kontra memori banding. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Tapi kalau itu Bang ya oke lah kita bicara internal ya untuk internal mereka. Apakah ini diatur Bang dalam aturan undang-undangnya? Seharusnya itu memang ada ketentuan yang diatur oleh pengadilan itu sendiri. Nah, tapi kita tidak tahu peraturannya yang dibuat mereka bagaimana karena elektronik ini ada langsung ke Mahkamah Agung. Cuma pelaksananya di bidang pengadilan itu ada pojok ekot namanya. Jadi harusnya memang melalui ekot itu, pojok ekot itu semua informasinya satu pintu. Makanya di depan tuh ada PTSP yang menginformasikan keperluan kita apa. Dan jadi pojok ekot itu nggak boleh kosong. Hari ini tadi nggak ada orangnya di situ. Oh, berarti yang ruangan 2 orang itu yang sebelah sana. Yang ini kan meja informasi. Ya. Yang sebelah kanan. Sini LBH. LBH sebelah sana ya. Sebelah dalam ya. Jadi kan ada di sini yang Izage, di sini yang pojok ekot. Kami lihat tadi untuk pojok ekot tidak ada. Harusnya itu
Aktif. Oke, Informasi, karena ini kan informasi terkait tentang elektronik. Karena elektronik dia mainnya Kecepatan ya. cepat ya. Makanya kenapa biaya murah, biaya ringan, murah, cepat, dan efisien. Nah, dan efisien. Itu yang harusnya dijadikan dasar. Nah makanya karena ini ekot, kita ini kan dari Palangkaraya ke Pangkalan Bun kan perjalanan dari Palangkaraya ke Sampit 4 jam, Sampit Pangkalan Bun 6 jam, plus banjir lagi. Nah bagaimana kalau misalnya kita di sana menemukan hal begini, ya kan? Terus lagi bagaimana tanggung jawab kita terhadap klien kita? Karena klien kita ini walaupun dia tidak tahu, kewajiban kita memberitahu dia. Tapi seharusnya kalau mereka sudah sebagai petugas ekot, mereka standby pada tempatnya Harusnya, gitu ya. karena ditugaskan secara khusus. Iya, karena mereka dibayar loh oleh negara. Iya, gitu ya. kan digaji, ya kan. Nah, sangat disayangkan sekali informasi kita terkait tentang ekot nggak ada. Ya kan, itu untung saja si ibu tadi kasih tahu kita. Kalau tidak, kami anggap ya udah selesai semua. Berarti ini menjadi pertanyaan juga ya. Iya, itulah. Artinya ini sebagai barometer pengadilan anggap negeri aja kelas ini 1B ini menjadi barometer. Iya, jadinya. anggap aja ini sebagai informasi dan masukan agar bisa ditingkatkan lebih baik kembali. Pelayanannya. Nah, jatuhnya. pelayanannya. Bayangkan saja kalau masyarakat yang tidak menggunakan penasihat hukum bagaimana? Kalau seperti ini. Bisa tenggelam jadinya. Nah, jadi artinya jangan sampai ini merugikan masyarakat. Ya. Oke. Oke. Demikian wawancara kami sekilas kepada pengacara kita terkait dengan Wan Prestasi dengan perkara perdata nomor 16 PDT G Pangkalan Bun.